Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya dari Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek, Kota Tasikmalaya, Akni Kyai Haji Atemu Sodik Baharum. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Manar Pangandaran, Kyai Haji Dudung Abdullah, Kyai Haji II Hafidin, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Manar Pangandaran, staf pengajar Jami'i Asatidzah fi hadal mahad, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Manar Pangandaran yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami bisa bersilaturahmi ke Pondok Pesantren ini dalam rangka sharing beberapa bait dari kitab Jauhar Maknun. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas 4 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu mu'arrafan bimun marim bihasabil maqami fi nawiduri wal aslu fil muhatabi tahinu wa tarkuli sumuri mustabinu wa kaunuhu bi'alami liyasula bidini sami'in bisyasin awala tabarukin taladudin inayah izlalin awihanatin kinayah. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu sareng ari kabuktosanana musnad ileh mu'arrofan eta anu dima'rifatkeun dimud marin ku isim domir bihasabil maqami eta tetep kalawan ngitung-ngitung tempat Duria barina parantos diuningakeun itu makom fin nahwi dina ilmu nahu mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu sareng kabuktosanana musnad ileh mu'arrafan eta anu dima'rifatkeun bimun marim ku isim domir bihasabil maqami eta tetep ngitung-ngitung tempat duria dina parantos diuningakeun itu makom fi nahwi dina ilmu nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Berkat dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa mengaji di Pangandaran, Kampung Babakan, Pondok Pesantren Al-Manar. Pertama-tama saya silaturahim dengan Kiai Haji Dudung Abdullah, alumni pesantren Cilendek, dan Kiai Haji I Hafidin, dan yang akan dimukimkan besok 3 orang,
santri Cilendek. Yang pertama gini, yang kedua huruj, yang ketiga hani, hafidoh 30 juz. Di Cilendeknya dulu 5 juz, diteruskan di Subang. Alhamdulillah sekarang jadi hafidoh. Dia akan membikin pesantren tahfid wa tafhim ya di pondok pesantren Al-Manar ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama, semoga pesantren ini berkembang ya, amin. Santrinya banyak, amin. Yang akan dimukimkan mendapatkan rezeki dari Allah yang banyak, amin. Itulah, jadi kami itu kesini yang pertama mau ngaji Johar Maknun plus silaturahim plus memukimkan 3 orang santri alumni pondok pesantren Cilendek. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi mukim, jadi kiai dan jadi ustadzah ya, amin. Itulah maksud tujuan datang ke sini, untuk silaturahim dan memukimkan. Jadi supaya santriwan dan santriwati juga ingin dimukimkan, amin. Pertama-tama kami datang ke pesantren Aur Kuning ya. Yang kedua datang ke pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Yang ketiga kemana lagi ya? Ke Cipasung di Kabupaten Tasikmalaya. Lalu sekarang ke sini di Pangandaran. Sebenarnya pengajian ini akan sama-sama dengan Rijalul Ansor Kabupaten Pangandaran. Karena kesibukan mereka lagi ngajar, semua lagi mengamalkan ilmu, tidak sama-sama. Insya Allah nanti akan sama-sama lagi dengan Rijal Ansor Pangandaran. Ini berdasarkan saya diundang untuk ngajar di Rijal Ansor Jawa Barat untuk mensinkronkan antara program NU dengan Ansor, bahwa Rijal Ansor sekarang nanti calon-calon Suriah NU. Jadi disinkronkan antara program NU dengan Ansor. Tetapi sekarang karena kesalahan teknis, insya Allah di lain waktu. Sudah itu. Kita mulai aja dari bait pertama. Bait yang pertama itu tadi wa kaunuhu bimudmarin apa? Wa kaunuhu mu'arrofan bimudmarin. Biha sabil makomi. Pinahwi duri. Jadi pertama ada kecap wa kaunuhu apa? Wawunya bau apa? Diatapkan kemana? Kepada yuhdapu. Mengatapkan fi'il kepada fi'il. Kalau mengatapkan fi'il kepada fi'il, la mahalaha minal irob li'anahu jumlatun mustanafatun. Bagaimana alfiahnya? Coba Wahad Pak. Kaunuhu jadi apa? Mudhof. Hu jadi mudhof. Kalau mudhof isim nakiroh diidopatkan kepada isim marifat menjadi marifat mudhofnya. Bagaimana baitnya? Lima siwadain wasus awal. Sudah. Wa kaunuhu apa segatnya kaunuhu? Sulasi rubai. Mujarrad majid. Bab. Bina. Ajwab naon. Sok tasrif.
Sudah sampai kaunan aja. Kana yakunu kaunan. Wa kaunuhu sareng parantos kabuktosan musnad ilaih. Musnad ilaih yang dibagaimanakan, mu'arofan yang dimakrifatkan. Kemarin telah menjelaskan di Pondok Pesantren Cipasung atau di Huda, di Cipasung ya, bagaimana musnad ilaih yang dibuang, bagaimana musnad ilaih yang diadakan. Musnad ilaih yang diadakan itu di Yaur Kuning. Musnad ilaih yang disebut di mana? Di Yaur Kuning. Musnad ilaih yang dibuang di mana? Cipasung. Sekarang akan membahas musnad ilaih itu dibuat daripada apa? Musnad ilaih dibuat dari isi ma'rifat. Jadi bahannya musnad ilaih dari isi ma'rifat. Mengapa musnad ilaih harus isi ma'rifat? Sebab mahkum alaih. Musnad ilaih harus dengan isi ma'rifat. Bagaimana betnya? Isi ma'rifat ada berapa? Nakirotun qabilu al-muhasiro awakirun wa ghairuhum ma'rifatun kaum wa inda wani wal gulami waladi. Pertama isi ma'rifat itu adalah isim domir. Dua isim isyarat. Tiga isim alam. Empat kalimah anu diidopatkeun. Kagenep isim anu make alif wa ghairuhu ma'rifatun kaum wa inda wabni wal gulami waladi. Sudah. Pertama isi ma'rifat. Isi ma'rifat itu ada 6. Kalau di dalam alfiah tidak ada. Isim ma'rifatnya dari isim domir. Yang disebut isim domir di dalam alfiah pamali di goebatin aulurika anta wa wasami bidomiri. Jadi kalau isim ma'rifat dengan isim domir duri pinahwi telah diketahui di dalam ilmu nahu. Apa yang ada di dalam ilmu nahu? Isim domir itu terbagi dua. Pamali di goebatin huduri ka anta wa wasami bid domiri. Jadi yang disebut isim domir itu pertama domir hudur. Domir hudur terbagi dua. Ada domir mutakalim, ada domir muhotob. Domir itu pertama ada domir hudur. Domir hudur terbagi dua. Pertama mutakalim, kedua muhotob. Yang kedua goib ya. Kalau di dalam ilmu ma'ani dibagi kepada tiga. Bihasa bil makomi, dengan menghitung kepada makomnya domir. Makom domir itu terbagi di tiga di dalam ilmu ma'ani. Satu makom mutakalim apa? Satu makom mutakalim. Mutakalim terbagi dua. Satu mutakalim ada. Dua mutakalim ada. Contoh mutakalim wahdah ana qaidun non. Ana qaidun. Mana musnad ilaih? Mana musnad? Qaidun. Kedua domir mutakalim ma'al ghair.
nahnu qaiduna naon? Nahnu qaiduna. Kami sekalian duduk. Mana musnad ilaih? Nahnu. Mana musnad? Qaiduna. Musnad dan musnad ilaih disebut isnad. Sudah. Musnad ilaih dibuat dari isim ma'rifat. Isim ma'rifatnya dari isim domir. Pertama domir mutakalim, kedua domir mudhof. Contohnya anta qaidun sok. Anta qaidun. Antuma sok. Antuma qaidani. Antum qaiduna. Anti qaidatun. Antuma qaidatani. Antunna qaidatun. Anu katilu makom goib. Huwa qaidun sok. Huwa qaidun. Huma qaidani. Hum qaiduna. Hiya qaidatun. Huma qaidatani. Hunna Qaidatun. Ayeuna diganti huwa nasirun sok. Huwa nasirun. Huma nasirani. Hum nasirun. hiya nasiratun. Huma nasiratani. Hunna nasiratun. Anta nasirun sok. Anta nasirun. Antuma nasirani. Antum nasiruna. Anti nasiratun. Antuma nasiratani. Antunna nasiratun. Ana nasirun. Nahnu nasirun. Sudah tah. Jadi domir itu terbagi berapa di dalam ilmu ma'ani? 3. 1 mutakallim. Contohnya anak nasirun. Anak nasirun non. Anak nasirun. Anta nasirun. Yang kedua domir muhotob. Anta nasirun non. Anta nasirun. Anta jadi apa? Nasirun jadi musnad. Musnad ilaih dan musnad disebut isnad. Sudahlah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 166 sama-sama wa annat tawwabur rahim sok. Mana musnad? Ana. Mana musnad ilaih? At-tawwabur rahim non. Yang kedua mutakalim al-ghair di dalam surat Al-Baqarah ayat 11. Qalu sok. Innama nahnu muslihun. Yang jadi contoh nahnu. Jadi apa nahnu? Mana musnad? Nahnu dan muslihuna jadi isnad. Yang contoh muhotob di dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Innaka antas samiul alim sok. Innaka antas samiul alim. Jama muhotob wa antum hurum. Contoh goib huwaladhi holakolakum sok. Ma fil ardi jami'a. Contoh jama mu'anas goibah
Hunna libasul lakum. Jadi domir itu terbagi berapa di dalam ilmu ma'ani? 1 domir, 2, 3. Kalau di dalam alfiah terbagi 1 hudur, kedua hudur terbagi 1, 2. Sudah. Ini perbedaan antara ilmu ma'ani dengan ilmu nahu. Dalam ilmu nahwi mah cukup pamalidi gue batin hudur ka anta wa wasami bid domir. Sudah. Tetapi ada permasalahan bagaimana mengembalikan domir isim goib kepada domir goib. Masalahnya ada 4 masalah. Pertama, mengembalikan domir kepada lapadnya. Mengembalikan domir kepada lapadnya terbagi 2. 1 lapad tahqiqon, kedua lapad takdiron. Lapad tahqiqon contohnya Ja'a amrun wa huwa yadhaku. Huwa jadi musnad ilaih, yadhaku jadi musnad. Jumlah musnad dan musnad ilaih fi mahali nasbin jadi hal. Ja'a amrun wa huwa yadhaku. Huwa itu isim domir. Kembali ke lapad amrun. Datang amrun sambil berdiri, sambil tertawa. Huwa domir goib kembali kepada lapad amrun. Mengembalikan kepada hakikatnya. Yang kedua, mengembalikan kepada takdirnya. Contohnya Ja'a wa huwa raqibun. Huwa itu isim domir. Dikembalikan kepada domir kepada takdirnya. Yang ketiga, mengembalikan rujuk domir goib kepada maknanya. Maknan lidilalati labdin alaihi, atau mengembalikan kepada masdarnya. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 8, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Huwa isim domir dikembalikan kepada masdarnya.
Lidilalati labdin alaihi. Yang ketiga, mengembalikan domir korinatu halin kepada korena halia. Contohnya hatta tawarot bil hijabi. Hiya isim domir dikembalikan kepada Samsun. Artinya matahari. Sehingga tertutup matahari dengan awan. Artinya waktu habis sholat asar. Yang keempat, mengembalikan domir kepada hukumnya. Contohnya di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Lapa dua domirsaan. Sebelumnya tidak ada isim domir. Sebelumnya tidak ada isim dohir. Mengembalikan domir kepada hukumnya. Qul huwallahu ahad. Sudah ya Jang, tinggal bet wal aslu sok. Teruskan bet yang kedua. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu sareng ari asal-asalna fil muhotobi dina domir muhotob at-ta'yinu eta nangtukeun wattarku sareng ari ninggalkeun kana itu ta'yin mustabinun eta anu jelas itu atarku lisumuli karena maksud umum mangga sareng. Wal aslu fil muhotobi at-ta'yinu apa? Asalnya muhotob itu tentu. Kalau di dalam bahasa Indonesia pengganti orang yang kedua apa? Pengganti orang yang kedua. Mutakalim pengganti orang ke satu sok. Muhotob pengganti orang ketiga. Goib pengganti orang ketiga. Asalnya muhotob tentu. Tentu untuk seorang. Tentu untuk dua orang. Tentu untuk orang banyak.
Tentu untuk seorang perempuan. Tentu untuk dua orang perempuan. Tentu untuk perempuan banyak. Coba, kamu laki-laki seorang menolong, apa bahasa Arabnya? Anta nasirun. Apa? Anta nasirun. Tentu tidak? Kamu dua orang lelaki menolong. Antuma nasironi. Kamu banyak menolong. Antum nasirun. Kamu perempuan menolong. Anti nasirotun. Kamu perempuan rumah dua orang. Antuma nasirotan. Kamu perempuan banyak. Antuna nasirotun. Anta nasirun sok. Anta nasirun. Antuma nasirun. Antum nasirun. Anti nasirotun. Antuma nasirota. Antuna nasirotun. Tentu tidak? Untuk seorang anta, dua orang antuma. Untuk jama antum. Kamu perempuan anti. Anti, antuma, antunna. Apa? Anti, antuma, antunna. Tina anta, antuma. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Sudah. Tetapi watarku lisumuli mustabinun. Terkadang meninggalkan kepada tentunya. Misalnya di dalam sorok. Iklam sok. Kudu kanyaokeun ku anjeun. Anjeun teh anjeun sakabe santri. Kusabab anjeun ke sakabe santri disebut muhotob goer muayyad. Tentu tapi tidak untuk khusus kamu. Di kamu teh bisa kamu sekalian. Iklam. Anatasrifa. Contoh di dalam sarahnya coba. Nun pulanun teh. Pulanun laimun. Pulan orang tercela. In akrom tahu. Ahanaka. In akrom tak. Tentu tidak. Tentu. Kamu seorang non. In akrom pulanun laimun. In akrom tahu. Ahanaka. Wa in ahsanta. Alaihi. Dan apabila kamu berbuat baik. Kepadanya. Asa'a ilaika. Ia berbuat jelek kepada kamu. In akrom tahu. Ahanaka. Wa in ahsanta. Ilaihi. Wa in ahsanta. Wa in ahsanta ilaihi. Asa'a ilaika. Jadi itu
muhotob tentu. Apabila kamu berbuat baik, kamu seorang. In ahsan, apabila kamu memuliakan. In ahsanta, apabila kamu berbuat baik, kamu tentu apa? Kamu tentu. Tapi kamu itu ada yang tidak tentu. Assalamualaikum sok. Assalamualaikum. Untuk kamu lelaki seorang apa? Assalamualaikum. Kamu dua orang? Assalamualaikum. Kamu banyak? Assalamualaikum. Kamu perempuan seorang? Assalamualaikum. Kamu perempuan dua orang? Assalamualaikum. Kamu perempuan banyak? Assalamualaikum. Kermufrad assalamualaikum. Kertas niyah assalamualaikum. Kerjama oge assalamualaikum. Ada contoh di dalam surat As-Sajdah ayat 12 sama-sama. Walau taro sok. Idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Di dalam tafsir Marogi, walau taro itu jika kamu melihat, dalam tafsirnya ayuharojul, kamu temu prod muhotob, kamu itu Muhammad ayuharojul. Tetapi di dalam ilmu balagoh, di dalam ilmu ma'ani, di dalam juar maknun, kamu itu muhotob goer muayyan. Apa? Muhotob goer muayyan. Kamu melihat nanti di yaumal mahsyar, apabila kamu melihat, kamu tesakabeh kamu, lain kamu seorang. Kamu pokoknya mah kamu sekalian idil mujrimuna, melihat orang yang berdusta, yang berdosa, menundukkan kepala mereka di hadapan Allah. Ketika yaumul mahsyar dibangunkan oleh Allah dari kuburan, semua orang berdusta menundukkan kepalanya. Kamunya itu kalimatnya mufrad muhotob, tetapi mufrad muhotob goer muayyan. Kamu itu siapa saja nanti pada hari kiamat, pada waru dibangkitkan dari kuburan, akan melihat orang-orang yang maksiat, orang yang banyak dosa di hadapan Allah, akan menundukkan kepalanya sama-sama. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sudah, itu tamat. Yang udah selesai ya masalah domir, tinggal isim alam. Sok simpulkan dulu ya. Kesimpulan 2 bait pertama yang membahas tentang musnad ilaih terbuat dari isim domir. Tujuan rahasia nuktah musnad ilaih terbuat dari isim domir yaitu tergantung makomnya. Apakah orang ke-1 disebut mutakalim, apakah orang kedua disebut muhotob, apakah orang ketiga disebut goib. Tergantung kata ganti tersebut. Kemudian ketika domirnya itu goib, maka harus memiliki marji. Di antara marji yang menjadi isim domir goib, nah, itu macam-macam. Yang pertama lafdon tahqiqon, yang kedua lafdon takdiron, nah, yang ketiga
maknan didilalati labdin alaih. Selanjutnya korena hal, kemudian terakhir hukman. Nah, itulah yang menjadi marji dari isim domir yang goib. Di bait selanjutnya, ketika domirnya itu domir muhotob, maka yang menjadi ketentuan asal harus tentu. Apakah laki-laki atau perempuan, apakah 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Akan tetapi pada realitanya ada domir muhotob itu tidak tentu, itu mencakup kepada semuanya. Seperti contoh di dalam Al-Quran tadi, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Nah, lapad taro di situ domirnya alias musnad ilaihnya itu terbuat dari isim domir, dan domir di situ adalah domir anta, tidak dikhususkan gitu kepada 1 orang, tapi di situ termasuk umum ala sabilil badal, muhatab guir muayyan. Alhamdulillah, untuk pembahasan 4 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Sebelum kita tutup, kita baca dulu keempat bait yang tadi sudah dibahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.